إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والآخرين أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebelumnya mohon saya nyender. Ternyata nyender aku raus gitu. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dan hari ini kita akan mengkaji surat Nuh. Surat Nuh. Surat Nuh ini kaya sekali akan pesan-pesan kehidupan, terutama di dalam bekal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dakwah fardiyah atau dakwah jamaiyah. Surat Nuh ini memberikan banyak sekali pesan tentang dakwah dan juga motivasi agar kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam adalah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi, artinya Rasul yang utama. Kita tahu dalam riwayat bahwa jumlah Nabi itu 142.000, jumlah Rasul 313, dalam riwayat lain 315, 317. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Kalau Nabi pertama siapa? Adam. Tapi Rasul pertama Nabi Nuh. Beliau hidup 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Di dalam sebuah ayat itu berdasarkan informasi Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Dan beliau berdakwah di kaumnya selama 900 tahunan. Pengikutnya hanya 80 orang. Jadi beliau dakwah selama 1000 tahunan, pengikutnya hanya 80 orang. Jadi kami DKM ngajak ke masjid 1000 tahun, ukur 80 jamaah Nabi Nuh gitu. Makanya syarat dengan pesan dakwah surat Nuh itu kesungguhan berdakwah, lailan nahar, siang malam berdakwah dengan segenap kemampuan, ya, baik dakwah fardiyah atau jamaiyah. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki 4 keturunan, ya. Ada Kan'an, ada Yafet, ada Sam, ada Ham. Ini sering kita bahas. Dari 4 keturunan ini yang berketurunan kemudian 3 orang, karena Kan'an tidak punya keturunan, dihabisi oleh banjir. 3 orang inilah yang kemudian menjadi nenek moyang manusia sekarang. Makanya Nabi Nuh itu dijuluki, nanti ada penjelasannya, Abul Bashar As-Sani. Nabi Nuh itu adalah moyangnya manusia kedua setelah Adam alaihissalam, ya, kemudian binasa oleh
manusia kedua atau moyang manusia kedua setelah banjir ya. Nah, dari 3 anak Nuh ini selain Kanan ya, itulah moyangnya umat manusia. Yafet itu moyangnya bangsa Eropa, bule, mancung, bodas ya. Pokoknya kalau ada yang mancung bule itu turunan Yafet ya. Yang kedua Ham. Ham itu moyangnya bangsa Afrika. Nah, cirina moyang Afrika dan lain sebagainya, hidung, jangkung, badak, kuat. Nah itu turunan Ham berarti. Yang ketiga anak Nuh yang bernama Sam, pakai sin kecil ya. Sam ini moyangnya bangsa Arab. Sepotos Abah Ade itu kayaknya dari turunan Sam itu. Jangkung, mancung, ya, kemudian besar, agak ikal rambutnya, tapi Abah Ade lurus rambutnya. Nah itulah moyang manusia. Setelah habis dilanda banjir, moyang manusia itu Nabi Nuh. Ya. Yang kedua, moyang manusia kedua itu Nabi Nuh. Dan putra-putranya itulah yang berketurunan menjadi ciri khas, makanya disebut sebagai ras dominan. Eropa, Afrika, Arab itu ras dominan. Nikah dengan siapapun anaknya bakal mirip mereka. Mungkin dalam ilmu genetika bisa dijelaskan dominasi genetik itu. Ham, Sam dan Yafet itulah moyang manusia. Yafet moyang Eropa, Ham moyang Afrika, dan Sam itu moyang Arab. Indonesia dari mana? Indonesia itu percampuran sekian ribu tahun. Dari Yafetnya ada, rada bodas. Dari Hamna ada, mungkin ayahmu rada hidung-hidung saja. Dari Sam juga ada, mungkin ada yang beberapa yang mancung. Teori Darwin. Yang jelas manusia itu bukan dari sebagaimana teori Darwin, sama sekali bukan. Itu sudah batal teori. Jadi itulah nenek moyang manusia kedua di dunia. Kalau Kanan tenggelam ya? Kanan itu tenggelam. Kanan tenggelam, jadi yang meneruskan keturunan 3 orang itu. Terus gimana yang ikut perahu Nabi Nuh sisanya meninggal dimakan usia, artinya meninggal secara biasa. Nah, 3 orang inilah yang menjadi induk dari semua keturunan. Berarti belum ada manusia lain ya? Belum ada manusia lain di dunia ini. Jadi semuanya bermuara ke sana. Itu ada penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa 3 turunan Nabi Nuh itulah yang menjadi cikal bakal keturunan yang lain. Disebut dengan ras dominan karena memang asal manusia di situ ya. Jadi tadi apa Pak? Mudah-mudahan bisa disampaikan lagi. Yang pertama adalah Yafet bin Nuh, moyangnya Eropa. Sam bin Nuh, moyangnya Afrika. Moyangnya Arab. Dan Ham bin Nuh, moyangnya Afrika. Itu dikuatkan oleh sebuah cerita dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam disuruh oleh umatnya, diminta oleh umat Nasrani membangunkan orang mati, itu kan yang dipanggil itu kan Sam, moyangnya bangsa Arab itu, Sam bin Nuh alaihissalam. Kuburannya dibuka, kemudian jenazahnya sudah entah berapa ratus ribu tahun atau berapa ribu tahun. Oleh umat Nasrani, Nabi Isa itu diminta tunjukkan mukjizatmu menghidupkan orang mati. Nah, Nabi Isa memanggil, ya Sam, wahai Sam bin Nuh, bangunlah dengan izin Allah. Sam bangun. Kan mukjizat Nabi Isa kan yuhyil maut, membangun apa? Menghidupkan orang mati. Itu mukjizatnya. Mengobati sopak, penyakit kulit yang lainnya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya.
Maka identik risalah Nasraniyah dengan pengobatan, dengan risalah kesembuhan Nabi Isa itu identik. Makanya oleh pengikutnya sekarang dijadikan syiar bahwa kesembuhan atau pengobatan atau medis itu adalah termasuk syiar terbesar mereka. Nah, Nabi Isa alaihissalam ketika disuruh menghidupkan orang mati, yang beliau hidupkan itu adalah Sambinu. Kemudian dipanggil, ya Sam, wahai Sam, bangunlah dengan izin Allah. Bangun, itu bisa. Apa yang dilakukan? Hanya mengucap salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu wafat lagi. Nah, karena memang tujuannya hanya untuk menunjukkan mukjizat Nabi Isa bahwa beliau bisa menghidupkan yang mati. Nah, itulah catatan sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan 3 anak Nuh yang menjadi induk Semang, ya, atau menjadi induk keturunan manusia berikutnya. Sehingga Nabi Nuh dijuluki sebagai bapak manusia kedua setelah Adam alaihissalam. Disebut surat Nuh karena li'annaha dzakarat qissata sayyidina Nuh alaihissalam bitafsir. Disebut surat Nuh karena surat ini menjelaskan tentang sejarah Nabi Nuh dengan rinci, tafsir mufassalan dengan rinci. Walam tadkur syai'an ghairuhu, dan tidak menyebut yang lain-lainnya. Jadi surat Nuh ini surat khusus terkait dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam, menjadi inspirasi dan semangat untuk Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam meniti dakwah kepada ajaran Islam, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mihwar ar-raisi li surah. Tema utama atau pesan utama surat ini adalah at-tafani fi dakwah, habis-habisan dalam berdakwah. Tafani itu fana itu hancur. Jadi membahasa kasar nama menghancurkan diri untuk berdakwah. Bahasa pasnya ya habis-habisan dalam berdakwah. Kita kan sekarang berdakwah itu masih sawar-sawar ya. Sisa waktu kita dakwah, atau mungkin beberapa jam waktu kita dakwah. Tapi kalau kita lihat perjuangan Nabi Nuh itu at-tafani, ente-entean gitu. Bisa-bisan berdakwah. Berarti dakwahnya ke anak kecil doang ya? Enggak kan, itu kan setelah Nabi Nuh berdakwah. Dimusnahkan kaumnya kan setelah Nabi Nuh dakwah 910 tahun. Berarti di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya. Itu jadi tema besar surat ini adalah habis-habisan dalam berdakwah. Nah, kita belum seberapa dakwah. Jadi inspirasi buat kita. Ada pun tema-tema lain, mawadi usurah, tema-tema lain dari surat Nuh. Yang pertama adalah awaluma da'a ilaihi Nuh qaumuhu at-tauhid. Bahwa dakwah yang pertama kali dan yang paling prioritas selama 1000 tahun Nabi Nuh itu adalah tauhid. Karena Nabi Nuh punya PR juga itu. Umatnya ada yang menyembah berhala, yang mana berhala itu dulunya adalah orang soleh yang dipatungkan. Yagusa wa ya'uqa wa nasra. Ya Allah, selamatkan kaumku dari Yagus, Ya'uq, Nasra. Ada beberapa berhala yang dibuat oleh sebelum Nabi Nuh, mungkin zaman Nabi Idris ya. Ada orang-orang soleh, karena saking solehnya orang cinta, saking cintanya dibuatkan patung, membuat memenang. Maka dalam Islam patung itu dilarang dulu gitu. Generasi pertama menganggap patung itu hanya sejarah. Oh ini kita mengenang orang soleh bikinkan patung. Generasi kedua mulai itu udah tidak melihat lagi sejarahnya, lihat patungnya. Kok orang-orang memuliakan patung itu, menceritakan kebaikan patung itu. Generasi berikutnya ketiga, keempat, kelima, keenam terus sampai berabad mungkin menyembah patung itu. Dikutuskan akhirnya disembah jadi berhala, jadi Tuhan. Nah, Nabi Nuh punya PR itu di kaumnya. Makanya di ayat keberapa itu Yagus, Ya'uq, Nasra itu disebutkan nama-namanya. Nama
nama-nama orang-orang soleh yang diberhalakan karena kaumnya itu sangat cinta, ya, sehingga diberhalakan. Itulah kenapa dalam Islam patung itu nggak boleh, karena khawatir itu menjadi jalan zariah. Zariah itu jalan. Makanya dalam usul fikih ada konsep sadud zariah, menutup jalan supaya tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Setan juga tidak akan masuk ke sebuah ruangan yang ada patungnya. Malaikat, maaf, setan baturan. Malaikat tidak akan masuk ke ruangan yang ada patungnya dan lukisan. Tapi kalau foto enggak ya? Foto itu ikhtilaf, ada yang membolehkan karena foto merefleksi, bukan tulisan, bukan lukisan. Foto itu kan dia ngambil objek lalu direfleksikan, diupgrade setelah itu kan dicuci. Itu memang asli, tidak melukis. Yang jelas disepakati bahwasanya malaikat tidak akan masuk dalam hadis ya ke sebuah ruangan yang ada patungnya dan ada lukisan. Lukisan makhluk hidup, kalau lukisan alam tidak masalah, lukisan pohon tidak masalah, mobil tidak masalah. Tapi kalau lukisan makhluk hidup, burung, manusia, hewan, itu sebaiknya jangan disimpan di ruangan, karena itu pintu masuk setan. Dan malaikat tidak akan masuk. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat barokah tidak masuk. Kalau malaikat pencatat amal masuk tetap. Cabut nyawa, Masuk. Jangan sampai saya mau majang patung di dalam biar malaikat pencabut nyawa itu datang. Itu salah kaprah. Yang tidak masuk itu malaikatur rahmah, malaikat rahmat, malaikat keberkahan tidak akan masuk. Yang ada patung dan ada. Jadi jangan salah kira. Malaikat pencabut nyawa tetap dia masuk. Punya akses khusus. Tidak bisa. Saya teringat ada sebuah kisah dan ini dibenarkan oleh salah seorang. Jadi ada seorang jenderal ya, di Kostrad ya, bintang 3. Itu dulu ketika beliau jadi Pangkostrat bikin patung. Namanya juga senang kan? Iya. Dibongkar lagi. Kemudian setelah itu karena beliau pensiun dan tanda petik ya hijrah lah gitu, paham agama gitu, dia menyesal. Akhirnya ditarik semua itu, dia datang ke Mabes, ke Pangkostrat, minta baik-baik patung yang dulu saya bikin, saya ambil kembali. Apa alasannya? Dalam agama saya tidak boleh. Gitu, jadi keyakinan. Dan itu patung bikinan sendiri, diambil semua. Nah itu orang kalau sudah tersibgoh atau tercelup dengan tauhid begitu, alhamdulillah beliau tarik semua. Sempat buat polemik di media, ada kok penarikan patung-patung, disangkanya itu politis karena ketidaksukaan kepada tokoh tertentu atau orde tertentu, tarik kembali. Dan saya tanyakan kepada seorang kolonel, betul itu kejadian. Nah berarti beliau betul-betul itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa patung itu tidak akan membawa malaikat berkah, malaikat rahmat ke rumah kita. Sebaiknya bagaimana kalau di luar? Ya yang di luar itu bahayanya tadi saduzannya, khawatir di generasi kemudian berikutnya ada orang-orang yang mengkultuskan lalu menyembah patung itu sebagai zariah, sebagai menutup jalan. Itu alangkah baiknya ditiadakan ya. Tapi kalau sudah ada dan ya gimana lagi kan, kita hanya bisa menyampaikan, hanya bisa memberikan masukan ya. Selebihnya itu adalah kewenangan orang yang memilikinya ya, patung tersebut. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu punya PR menyadarkan umatnya dari mengkultuskan dan menyembah patung, yang mana patung itu adalah patungnya orang-orang soleh di zaman sebelumnya. Di orang Quraisy juga patung itu juga orang soleh. Lata, Manat, Hubal, Uzza itu juga orang-orang soleh itu dulunya. Kemudian dimuliakan, dibikinkan prasasti atau patung. Lalu orang-orang generasi sekian ratus tahun yang lalu tidak mengerti itu pesan dibuat patung dulu itu. Akhirnya disembah. Padahal dulunya hanya untuk mengenang orang soleh. Itulah mengapa di dalam Islam yang begitu tuh diperhatikan dengan ketat, karena khawatir menjadi pintu jalan untuk kemusyrikan.
Itu yang pertama, bahwa dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh rasul bahwasanya Allah mengutus para rasul itu adalah untuk menyembah Allah, liya'budullah untuk menyembah Allah Ta'ala, kemudian wajtanibu taghut dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun itu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mengesahkan atau la ilaha illallah. Pelajaran kedua atau tema kedua, belum pelajarannya, dakwah bitarghib wa tarhib. Metode dakwah itu mesti dua. Al-Quran dalam banyak ayatnya itu mengarahkan dakwah itu harus dua metode, targhib wa tarhib. Targhib itu memotivasi, ngabibita, dan tarhib nyingsieun. Dakwah harus gitu, harus ngabibita jeung nyingsieun. Kalau kita bedah Al-Quran 6.660 ayat, ada yang riwayat lain 6.200 sekian ayat. Itu kalau kita bedah ayat tentang hukum itu hanya 5%. Ayat tentang hukum, tentang halal haram itu hanya 5% di Al-Quran. Di Al-Quran. Ini penjelasan Profesor Dr. Ali Juma, Grand Sheikh Al-Azhar dan Mufti Mesir. 95%-nya adalah cerita dan akhlak. Cerita dan akhlak selain hukum. Jadi kalau orang memandang Al-Quran itu berat, hukum lagi ini 60.000 ayat gitu, salah besar. Berarti dia sama sekali tidak mengenal agamanya atau tidak pernah mengkaji menelaah Al-Quran. Al-Quran itu 5% hukum dan 95%-nya adalah akhlak dan cerita. Semua total hukum itu hanya 5%. Nah, 95%-nya adalah cerita dan akhlak. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah cerita itu menginspirasi kehidupan berikutnya. Dan yang paling panjang cerita Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Muhammad akan mendapati suatu kaum yang agak-agak mirip dengan kaumnya Nabi Musa. Dibekali cerita. Nah, termasuk surat Nuh ini. Surat Nuh ini adalah ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang berisikan tentang sejarah dan peri kehidupan Nabi Muhammad SAW yang rinci, supaya menjadi qudwah, menjadi pelajaran, menjadi inspirasi bahwa dulu ada Nabi yang dakwahnya itu habis-habisan. Metode dakwah beliau adalah targhib wa tarhib, ngabibita, memotivasi, mentarghib ya, dan sesekali kadang-kadang menakuti dengan ancaman, yaitu ancaman neraka. Basyiran wa nadhiran, kata Rasul, aku diutus sebagai basyiran wa nadhiran. Basyiran memberi kabar tentang surga, di mana surga itu walahum fiha ma tashtahil anfus. Di surga itu kamu akan mendapati sesuatu apapun yang kau syahwati, yang kau inginkan. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Di surga itu seluruh yang kau inginkan, yang kau syahwatkan, yang kau selerakan, yang kau hasrati ada di sana semua. Walahum fiha ma tad'un, dan seluruh yang kamu inginkan ada semua di sana, di surga. Kemudian surga dengan kesempurnaan dan keabadiannya itu menambah kerinduan kita kepada surga. Kata Rasulullah SAW, di surga itu kalian innalakum fiha an tahyau fala tamutu abadan. Di surga nanti kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Walakum fiha an tashibu fala tahramu abadan. Di surga nanti kalian akan muda terus, tidak pernah tua. 30-33 tahun memujarna. Perempuannya juga sama, 30-33 tahun. Walakum fiha antasihu falatamradu abadan. Di surga nanti kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Yang terakhir, wa innalakum antan'amu falatabtaisu abadan. Di surga nanti kalian akan senang terus, tidak akan pernah punya masalah, tidak akan pernah punya persoalan. Surga itu ada dalam hadis dawamu naimi ahli jannah, keabadian dan kesempurnaan di surga. Di dunia masa sehat-sehatnya ayah beriman, sahirup-hirupna ayah mautna, sehat-sehatnya
semudah-mudahnya ada tuanya. Dan kita cemas dengan hari tua. Sesenang-senangnya aya wae masalahnya. Kalau senang-senang piknik, healing kemana gitu touring, aya wae SMS. Si Neng panas, waduh, langsung ngoleang gitu. Ngoleang langsung. Putra teh damang ngoleang. Nah, itu dunia dibanding surga ya. Rasul sering sampaikan itu kepada sahabat supaya menjadi motivasi. Di surga ada 100 bidadari. Setiap hari kita harus melayani 2 bidadari. 2 bidadari. 2. Simultan berarti. Terus menerus dan tidak ada capek, tidak ada lelah. Tidak buang kotoran, tidak buang sekresi, tidak buang segala macam cairan, tidak ada. Sempurna, sesempurna. Ada pasar di mana kita kumpul dengan orang soleh semuanya. Pasar surga. Disitulah kita akan berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan orang soleh. Kan surga kita kan kelas-kelas tuh. Ada yang VIP, Firdaus, ada yang biasa. Tapi kalau berdoa mintanya Firdaus. Kata Nabi, wa idza sa'altumullaha fas'alil Firdaus. Kalau kamu berdoa minta surga, minta yang paling tinggi, Firdaus. Minimalnya kalau minta yang paling tinggi jadi motivasi, sehingga kalaupun turun-turunan yang minimal handapun Firdaus. Minimal handapun Firdaus. Kalau nasib wanita gimana? Wanita juga sama. Dapat laki-laki. Mereka kalau masih lajang akan dinikahkan dengan salah seorang pemuda surga. Dipilihkan 8 pemuda surga dalam hadis Ahmad ya. Ada 8 pemuda surga, pilih mana yang paling mereka inginkan. Kalau masih lajang. Kalau sudah menikah maka suaminya yang akan menjadi suaminya kelak di surga. Jadi raja, ratunya. Jadi ratunya mereka, ratunya bidadari. Istri kita itu akan menjadi ratunya bidadari. Kita kan jatah bidadari 100 nih, jatah bidadari 100. Nah manajernya itu istri kita. Kalau dua-duanya masuk surga. Kalau lajang disuruh milih dari 8 nggak sadayana kasep, sadayana sempurna, bingung milihnya pasti. Maka lajang jangan khawatir, wanita yang gadis yang lajang meninggal itu di sana disediakan. Dan yang paling utama wanita itu disediakan perhiasan yang sangat banyak, berlian, perhiasan, permata, sehingga itu sesuai dengan hasratnya. Wanita itu memang hasratnya di harta. Perhiasan. Ada ayat di surat Zuhruf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman yunasa fil hilyah wa huwa bil khisal ghairu mubin. Wanita itu Allah fitrahkan suka perhiasan. Allah ciptakan, betul. Allah ciptakan wanita itu menyukai perhiasan. Itu fitrahnya. Sehingga nanti di surga itu yang mereka idam-idamkan. Wa huwa fil khisal ghairu mubin. Dan wanita itu sifat keduanya mereka tidak ajak ketika ada permasalahan. Makanya wanita masih yang kiri kalau ke kanan gini Pak. Di tengah nagatang juga ke kiri juga ke kanan gitu. Dalam beberapa perkara wanita itu tidak ajak. Itu kata Allah bukan kata saya. Wanita diciptakan menyukai perhiasan dan wanita diciptakan labil. Tidak punya. Maka laki-laki lah yang memimpin mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hak talak juga pada laki-laki, karena kalau hak talak pada perempuan hari ini nikah besok dicerai gitu sama istri kita. Karena perasaan mereka ini laki-laki dengan logika. Kembali ke tema tadi, bahwasanya Rasulullah SAW dalam dakwahnya dan itu ajaran Quran selalu memberikan motivasi. Dan motivasi itu sebaiknya akhirat. Motivasi dunia boleh tapi secukupnya. Motivasi akhirat yang penting. Bersedekah dimotivasinya akhirat. Jangan nanti besok diganti sama Allah. Ada kan ustaz yang begitu. Kalau kamu sedekah hari ini ngasih BPKB mobil hari ini, besok utang kamu seluruhnya akan lunas. Ayo kita isu kantor teu aya nu lunasan teh. Kecewa we, ribut we kan nasional. Lapor ke polisi. Sepeda jadi motor jadi Abdi disuruhkeun tapi tidak jadi itu utangnya, tidak terlunasi. Saya merasa tertipu, bukan tertipu, Andanya yang bodoh. Yang menyampaikannya juga keliru, memotivasi orang sedekah dengan dunia. Kalau hari ini sedekah besok lunas utang. Kalau hari ini sedekah besok akan digantikan dengan angka yang lebih. Dengan memastikan itu salah. Lihat Rasulullah kalau ada orang baik itu motivasinya surga, akan dibangunkan rumah di surga, dibangunkan istana di surga,
Barang siapa yang bangun masjid, man bana lillahi masjidan, siapa yang bangun masjid meskipun sagede saung puyuh sayang manuk ya, puyuh, bangun masjid sebesar itu, Allah bangunkan istana megah di surga. Itu kias ya, saung puyuh itu kias. Artinya apa? Orang yang punya andil dalam memperbaiki, menjaga, apalagi membangun masjid, dia seperti sedang membangun istana megah di surga. Nah itu tarhib. Ada tarhibnya, diancam dengan neraka. Yang sholatnya lalai akan ditempatkan di bukit goya, Al-Quran yang begitu, di bukit jahanam yang panas dan busuk. Yang meninggalkan sholat di neraka sakor, diingatkan. Yang syirik dikekalkan di nerakanya abadi. Dosa-dosa lain semuanya diampuni. Kemarin kita bahas, bahkan sampai berkali-kali pun kalau dia masih istighfar taubat kepada Allah diampuni. Tapi syirik itu pengecualian. Nah, Rasul ancamkan itu kepada umatnya. Tugas beliau itu dua, basyiron wa nadhiran. Kemudian status beliau sirajan munira, lentera cahaya untuk kehidupan. Semua nabi tak? Kalau di ayat itu Rasulullah, tapi pada umumnya semua nabi mengingatkan. Jadi Rasul itu adalah sirajan munira dan juga sekaligus basyiron wa nadhiran. Sirajan munira itu, siraj itu cahaya lentera, munira yang menerangi. Siraj? Ya. Berarti ada siraj? Ada situ berarti ada yang bercahaya. Mudah-mudahan menjadi penerang pelita buat umat. Amin. Siraj dan munira sama apa? Nur itu cahaya, tapi beda antara siraj dengan nur. Siraj itu cahaya yang berasal dari dirinya, yang memancar. Kalau nur itu biasanya cahaya yang dari pantulan kalau manusia. Makanya ada beda diaun dengan nur. Kalau disebutkan matahari, diaun syamsi. Kalau disebutkan bulan, nurul qamari. Itu ada beda dalam bahasa Arab. Diaul syams itu berarti dia memancarkan cahaya sinar. Sendiri. Kalau nurul qamar itu cahaya bulan yang merupakan pantulan dari matahari. Jadi pada siraj berarti itu ada yang bercahaya menerangi umat. Pemikiran ada siraj itu pilih dipepen siraj berarti pimpin yang bercahaya. Munir. Itu Rasulullah sebagai sirajan munira dan basyiron wa nadhira. Basyiron wa nadhira. Jadi jangan melulu memotivasi dengan fadhail tapi tidak mengancam dengan neraka, harus seimbang. Jangan juga ngancam neraka terus, tetapi fadhail ditinggalkannya, harus seimbang. Basyir, targhib wa tarhib. Ada orang saya temukan yang di Tasik. Kenapa orang ini murung terus, setiap naik motor tidak pernah senyum, sedih mukanya, sedih terus. Ngobrol secukupnya, kalau lewat juga nggak pernah nyapa. Suatu hari malam-malam dia singgah di pos ronda. Itulah pentingnya pos ronda itu, tempat orang berkumpul, silaturahim. Curhat dia, saya tuh takut neraka. Jadi tiap hari itu bayangan itu neraka, siang ku neraka. Masih muda padahal. Bagus malah. Ya bagus, tapi apa istilahnya sampai membuat dia tidak pernah senyum, itu juga masalah. Gitu kan. Bersikap. Jadi menakuti seluruh waktunya gitu. Siang malam itu takut. Ibadahnya kuat. Hah? Ibadahnya kuat. Ke masjidnya rajin. Tapi ya itu jarang ikut kajian, jadi keseimbangan itu tidak ada gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak melaksanakan sunnah Rasul memberi senyum kepada saudaranya. Kan puncak akhlak itu 3, kata Hasan al-Basri rahimahullah. Puncak akhlak itu 3. Wa husnul khuluqi fi salasin. Husnul khuluq, akhlak baik, akhlakul karimah itu 3 puncaknya. Yang pertama adalah bazlul ato, mengato, bazlul ato, gemar memberi, dermawan, itu puncak akhlak. Yang pertama. Yang kedua, kaful adza, menahan berbuat zalim.
Puncak akhlak itu tidak menzalimi orang itu puncak akhlak, baik dengan lisan atau dengan tangannya, dengan sikapnya. Yang ketiga, wajhun thaliq, wajah yang berseri. Puncak akhlak itu tiga. Satu, gemar dermawan. Yang kedua adalah menahan diri dari kezaliman. Dan yang ketiga adalah tadi wajah yang berseri. Someyah. Dari bahasa Arab someyah itu samahah. Someyah itu samahah. Jadi orang yang baik, yang ramah. Jadi kalau orang tidak memiliki tiga ini, dia tidak memiliki akhlak sama sekali. Kaful adha, tahan berbuat zalim, bazlul ato, gemar memberi, dan wajhun thaliq, wajah yang berseri. Ternyata wajah berseri itu dikuatkan juga oleh penelitian psikologi modern bahwa orang yang bahagia dan akan baik-baik terus itu orang yang setiap hari senyumnya itu 20 kali. Ini kata psikolog ya, 20 kali senyum tiap hari. Orang kan gak bisa 20 kali. 20 susah. Di rumah juga jarang senyum, di masjid juga jarang senyum. Jadi wajahnya itu serius, mengkerut. Padahal senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada sahabatmu sedekah. Dalam hadis lain, kalau kamu tidak bisa bersedekah, minimal kamu dengan wajah yang berseri. Meskipun dengan sedikit basmah itu senyum sedikit, itu sedekah yang luar biasa buat sahabat. Maka sering-seringlah kita, tapi jangan senyum sendiri juga. Sekarang banyak kan, gara-gara lihat HP senyum sendiri. Nah gitu, lihat lihat HP, lihat Facebook, lihat hiburan gitu sendiri. Nah, berikan senyum itu kepada sahabat kita. Jadi Rasulullah SAW seimbang dalam targhib dan tarhibnya, ayat 4 itu ya. Yang ketiga, ada waktu fi kulli waqtin lailin wa nahar. Dakwah itu di setiap waktu, siang dan malam. Ada dalam surat ini da'watuhum lailan sirrahnya ayat al-Syurah. Ini qad da'watuhum lailan nahar. Aku mendakwahi mereka siang dan malam. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya 1000 tahun itu siang dan malam. Bukan 1000 tahun itu siangnya saja, siang dan malam habis-habisan. Umatnya berada tadi karena ada penghalang, ada patok kemusyrikan yang belum hilang. Ada tidur kan? Ya. Ada tidurnya kan? Ya ada tidur, juga manusia perlu tidur. Makan tidur biasa. Makan tidur biasa. Tapi siang malam itu berdakwah. Jadi tetap makan tidur kan. Duka bawa bekal tupperware, duka ayat tupperware besok bekal. Ayam, ngopi mah ayam makan. Ayam pas makan ngopi itu fitrah. Ya, makan ngopi itu fitrah, masa tidak makan. Nah ini tidur terus-terusan. Tidak, pasti ada makan. Karena fitrah manusia. Nah, jadi Nabi Nuh itu dalam Al-Quran disebutkan dakwahnya itu lailan nahar, siang dan malam. Kemudian disebutkan dakwahnya itu secara sembunyi fardiyah dan jiharan, secara terang-terangan. Jadi fardiyahnya infiradinya jalan, kemudian umumnya juga jalan. Nabi Muhammad berdakwah. Jadi ada dakwah yang perlu infiradi, fardiyah, didekati ngobrol, ada yang perlu umum juga ada. Itu poin keempat, ad-da'watul fardiyah wa da'watul jamaiyah. Dakwah itu harus dilakukan secara infiradi kepada orang per orang dan juga secara jamaah. Itu ayat 8 dan ayat 9. Yang kelima, ini yang kita bahas kemarin, at-targhib fil istighfar, motivasi untuk banyak beristighfar. Wa bayan samaratihi, dan faidah dari istighfar baik dunia maupun akhirat, ayat 10 sampai 12. Apa kata Allah kalau orang banyak istighfar? Yang pertama, yursilis samaa alaikum midrara, akan dikirimkan hujan yang baik. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin, dikaruniai rezeki. Orang banyak istighfar dikaruniai rezeki. Bahkan kata para ulama ada hubungan yang spesial, ada hubungan yang sangat kuat antara istighfar dengan rezeki yang tidak bisa dijabarkan oleh teori ekonomi manapun. Istighfar itu
Sesuai dengan ayatnya, wa yumdidukum bi amwalin, Allah akan kasih harta yang halal yang berkah dengan banyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan diberikan keturunan. Kalau ada yang belum dikasih keturunan, banyak istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin, Allah hidupkan, Allah tumbuhkan kebun-kebun. Kalau dia punya pertanian tuh kebunnya ditumbuhkan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah alirkan sungai-sungai. Kan sumber kehidupan itu laut, yang pertamanya dari laut, hujan, kemudian sungai, anhar, jamak dari nahar, betul. Jadi hujan turun dengan rahmat, hujan berkah, hujan yang baik. Laut juga dia bisa memberi air dengan proses dulu sebelumnya penyulingan. Kalau itu ada sungai juga, jadi Allah berikan sumber-sumber kehidupan yang baik, yang berkah. Itu dengan kita banyak istighfar. Para petani terutama harus paling banyak istighfarnya, karena mengandalkan itu pengairan sungai atau hujan dari langit. Dan juga yang lainnya tentunya harus banyak istighfar. Itu ayat 10 dan sampai ayat 12. Faedah dari istighfar. Yang keenam, dakwatun li ta'ammul wa tadabbur fil qaul. Ada seruan untuk mentadaburi alam semesta. Ya, tadi kan Allah alirkan air, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan pepohonan. Itu agar kita tadabbur gimana itu proses sudah terjadi. Kita diajak untuk tadabbur alam, tadabbur sunnatullah fil qaul. Yang ketujuh, ini doa Nuh lil mukminin. Doa Nabi Nuh untuk orang beriman dan doa Nabi Nuh untuk orang-orang yang mendustakan. Untuk orang beriman, Nabi Nuh mendoakan agar mereka diberikan kebaikan. Tapi doa untuk orang-orang kafir, Nabi Nuh mendoakan dimusnahkan dari muka bumi. Semua nabi kan tadi kecuali Rasulullah ya. Rasulullah ya betul. Doa-doa Nabi terdahulu terus Nabi Nuh itu doanya Allah la tadar alal ardi minal kafirina dayyaru, ya Allah jangan kau sisakan orang kafir di dunia. Habiskan semuanya. Makanya zaman Nabi Nuh kafir habis semua itu. Kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan seperti itu. Doanya itu semoga Allah memunculkan dari orang-orang mereka itu adalah keturunan yang soleh, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa pesan atau tema dari surat Nuh ya, ada 7 pesan dari surat Nuh alaihissalam. Nanti berikutnya kita lanjutkan faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dari surat Nuh ini ya. Insyaallah nanti karena waktunya habis. Walaupunikum wa taufiqna billahi wallahu waliyut taufiq hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.